Selamat siang teman semuanya. Siang. Pada siang hari ini kita akan mencoba untuk permainan games Truth and Dare. Di sini Truth and Dare di sini tujuannya adalah memotivasi belajar kalian. Jadi permainan di sini seperti ada di sini kalian lihat ada kartu Truth, ada kartu Dare, kemudian kartu motivasi, kemudian ada kartu Share. Nanti silakan nanti anak-anak untuk memutar putaran ini ya, putaran dari lingkaran ini. Kemudian di sini ada penunjuknya. Ketika pemutaran ini menunjukkan tempatnya di situ, nanti silakan Anda untuk membuka kartunya. Oke, sekarang dimulai dari Mas Dimas. Ya, silakan Mas Dimas untuk memutar. Oke, di sini apa? Motivasi, kartu motivasi. Silakan diambil kartu motivasi. Apa di situ? Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa harus tulus. Belajar adalah ibadah. Ya, di sini kartunya adalah berdoa saja tidak cukup. Ya, belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kamu serius. Belajar adalah ibadah. Ya, jadi ini adalah satu bentuk motivasi. Untuk siapa? Untuk tentunya untuk Mas Dimas ya. Kita langsung taruh ke bawah. Kemudian silakan kemudian Mas siapa namanya? Mas Rafael. Silakan Mas Rafael untuk diputar. Truth. Silahkan dibuka kartu truknya. Jawab jujur, saat ini motivasi belajarmu sedang tinggi atau rendah? Nah, ini jawab jujur. Saat ini motivasi belajarmu sedang tinggi atau rendah, Mas Rafael? Rendah, Pak. Kenapa rendah? Males atau rendah? Baru malas-malasnya. Iya, Pak. Nah, kok bisa malas, harusnya harus lebih semangat dong. Ya, oke. Kemudian ini agak susah juga ya. Oke, kemudian silakan berikutnya Mbak Zahra. Apa itu Mbak Zahra? Truth, silakan. Jawab jujur, hal apa yang membuatmu merasa tidak memiliki motivasi belajar? Nah, jawab jujur. Nah, coba lihat tadi. Jawab jujur. Hal apa yang membuatmu merasa tidak memiliki motivasi belajar? Hal apa? Males. Males. Apa lagi? Udah itu aja, Pak. Males ya. Jadi jawab jujur, hal apa yang membuatmu merasa tidak memiliki motivasi belajar? Males. Kenapa kok males nih, Mbak? Ya, kemudian silakan Mbak. Den. Dalam waktu 3 detik, sebutkan apa saja hal yang bisa memotivasi belajar. Dalam waktu 3 detik. Apa? Apa yang? Tadi apa? Dalam 3 detik, sebutkan apa saja yang bisa membangun motivasi belajarmu. Apa? Apa yang bisa membangun motivasi belajarmu? Misalnya apa orang tua atau misalnya cita-citamu atau apa gitu. Ya? Enggak ada malah. Ya. Oke. Kemudian Mbak silakan. Zong, wah zong. Harus diulang lagi karena ini zong ya. Enggak ada. Silakan diulang lagi, diputar lagi. Apa itu? Truth. Jawab jujur, menurutmu ciri-ciri seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa? Jujur. Nah, ini jujur, jadi truth and dare itu jujur dan tantangan. Coba lihat tadi. Jawab jujur. Menurutmu ciri-ciri seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar itu seperti apa? Sering tidur di kelas. Sering tidur di kelas. Bisa?
Ya, apalagi? Mungkin apa sering tidak masuk? Ya, Sering tidak masuk. Apalagi ini yang ya biasanya yang agak jelek-jelek nih, yang seorang yang tidak memiliki motif dasar itu seperti apa? Apalagi malas berpikir. malas berpikir. Oke, nggak apa-apa, itulah pendapat Anda, nggak masalah. Ya, itu tidak. Oke. Kemudian coba kita sekali lagi. Mas Dimas. Den. Selamat diambil kartunya. Cobalah membuat sesuatu gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat motivasi belajarmu. Ya, gimana? Coba, Anda berdiri. Cobalah membuat sesuatu gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan semangat motivasi belajarmu. Coba berdiri. Gerakan apa? Coba. Semangat, yes. Ya, itu bisa seperti itu. Bukan punya lagi gerakan yang lainnya. Namun Itu aja. Kemudian silakan Mas. Motivasi. Aku motivasi. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Ya, di sini motivasi untuk Mas apa jenengmu Pak? Rafael. Rafael. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Benar ya? Benar. Kemudian jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Ya kamu kalau nggak bertanya ya nggak ngerti apa-apa. Ya. Kemudian jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Benar kan? Kalau kita hanya berdiam diri tapi nggak melangkah maju ya di situ-situ aja, nggak ada perubahan. Nah itu untuk motivasi untuk kemudian berikutnya Mbak. Der, aku der mana? Der. Ucapkan kalimat di bawah ini secara cepat 3 kali. Semangat belajar, kerja keras untuk mengejar impian tanpa batas. Semangat belajar, kerja keras untuk mengejar impian tanpa batas. Semangat belajar, kerja keras untuk mengejar impian tanpa batas. Nah itu kalimatnya. Jadi kalimatnya tadi kan suruh apa ini? Ucapkan kalimat 3 kali, ya 3 kali. Kemudian silakan, Mbak. Buka. Peragakan seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar. Nah, peragakan, coba. Peragakan. Yang tidak punya motivasi belajar itu kira-kira piye? Ya, peragakan misalnya males atau apa pasti coba peragakan. Diperagakan. Nah, bisa seperti itu atau tidur diam atau lah itu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Ya. Jadi memperagakan. Coba Mbak silakan. Terus Menurutmu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi belajar? apa saja? Menurutmu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi belajar? Menurutmu apa yang dapat mempengaruhi motivasi belajar? Apa? Menurutmu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi belajar? Misalnya apa? Semangat dalam diri, ya coba satu lagi nggak apa, coba satu lagi kartu der. Faktor-faktor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Cita-cita. 2. Kemampuan belajar, misalnya dalam hal ingatan, daya pikir, pengalaman. 3. Kondisi siswa, fisik dan psikis. 4. Kondisi lingkungan. 5. Metode pembelajaran yang diberikan. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama nyambung dengan yang ini ya. Jadi tadi kan faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar. Bacakan dengan lantang. Ya, bacakan dengan lantang. Coba sekarang dibacakan dengan agak lebih keras. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Cita-cita. 2. Kemampuan belajar, misalnya dalam hal ingatan, daya pikir, pengamatan. 3. Kondisi siswa, fisik dan psikis. 4. Kondisi lingkungan. 5. Metode pembelajaran yang diberikan. Ya, oke. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab ya, dari pertanyaan pertama kan tadi belum bisa, kemudian ada yang kok dilalai ngepas pas ada pertanyaan jawaban yang seperti itu, faktor-faktor tentang motivasi belajar. Baik, saya rasa saya lihat kira-kira apa perasaan Anda ketika Anda membuat permainan seperti ini. Perasaan Anda. Bisa lebih semangat belajar. Oke, perasaannya bisa semangat belajar lebih baik. Terus apalagi? Apakah ini permainan yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Oke, jadi di sini setiap kartu itu mempunyai beberapa kalimat-kalimat yang di sini bisa memotivasi kalian, kemudian bisa ada juga beberapa kartu-kartu yang pengetahuan tentang motivasi belajar dan lainnya. Oke, hari ini saya cukupkan hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti permainan memotivasi belajar untuk siswa dengan metode permainan Truth and Dare. Saya rasa saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti permainan games Truth and Dare, kira-kira kesimpulan atau kesimpulan apa, kegiatan apa yang dapat kita ambil, Mas? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Oke, kemudian apa lagi, Mas? Sangat memotivasi. Memotivasi. Oke, Mbak. Banyak hal-hal yang baru. Banyak hal yang baru. Oke. Ada hal baru, terap lagi. Asik. Kemudian seru. Nah, oke, seru. Baik. Hari ini saya akhiri hari pertemuan untuk saat ini. Semoga saja kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.